Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, selamat malam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Yang saya hormati dan yang saya banggakan, Gubernur Sulawesi Selatan Bapak Andi Sudirman Sulaiman, Bapak Ketua Ikatan Keluarga Alumni Universitas Hasanuddin, Bapak Andi Amran Sulaiman, yang juga Menteri Pertanian tahun 2014 sampai 2019 dengan prestasi yang sangat baik, di mana Indonesia waktu itu kuat kondisi pangan. Saudara Panglima Kodam Hasanuddin, Kodam 14 Hasanuddin yang saya hormati, Mayor Jenderal TNI Dr. Haji Toto Imam Santoso, yang saya hormati Ketua Asosiasi Pemerintahan Desa seluruh Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan, Ibu Sri Rahayu Usmi, Ketua Panitia Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Selatan, Dr. Haji Muhammad Saleh, para anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang saya hormati, para pejabat dan pimpinan tinggi Pratama Provinsi Sulawesi Selatan, dan terutama para kepala desa seluruh Sulawesi Selatan yang saya hormati, saya banggakan, dan yang saya cintai. Juga para anggota DPR RI yang hadir pada malam hari ini, Wakil Ketua Komisi 5 DPR Bapak Andi Iwan Aras, kemudian Bapak Latindro juga hadir, dan mungkin tokoh-tokoh lain dari Provinsi Sulawesi Selatan yang saya tidak sebut satu-satu tanpa mengurangi rasa hormat saya. Pada sore hari ini saya didampingi Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Safri Samsudin dan Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Irhan Lantara, dua putra terbaik Sulawesi Selatan, dan saya juga mengatakan bukan saja putra terbaik Sulawesi Selatan, tapi putra terbaik Republik Indonesia. Saya hari ini merasa sangat dihormati saya diundang oleh Bapak Gubernur dan Bapak Amran Sulaiman untuk hadir pada acara gerak jalan besok pagi dalam rangka hari ulang tahun Provinsi Sulawesi Selatan yang ke-354. Saya ucapkan selamat pada seluruh rakyat Sulawesi Selatan yang memiliki sejarah yang gemilang. Saya juga menyadari, memahami, dan mempelajari sejarah bangsa Indonesia, di mana peran Sulawesi Selatan, peran rakyat Sulawesi Selatan
sangat besar dalam sejarah bangsa kita, di mana rakyat Sulawesi Selatan terkenal dengan ketangguhan jiwanya, dengan semangat, dengan keberanian, dengan keinginan untuk mencari peluang-peluang dimanapun peluang itu berada. Kalau kita lihat di seluruh Indonesia, di semua pelosok pasti hadir putra-putri dari Sulawesi Selatan di tempat-tempat yang terpencil. Bahkan sewaktu saya beroperasi di rawa-rawa, di pantai-pantai Papua dan Irian, saya jumpa juga orang-orang yang berasal dari Sulawesi Selatan. Saudara-saudara sekalian, rakyat Sulawesi Selatan terkenal tidak hanya di Nusantara, tapi di luar negeri, di negara-negara lain terkenal sejarah, semangat, dan budaya yang berasal dari Sulawesi Selatan. Untuk itu, saya merasa sangat bangga hari ini, apalagi diundang memberi sepatah dua kata di hadapan 2.000 kepala desa seluruh Sulawesi Selatan. Saudara-saudara kepala desa adalah pemimpin yang berada paling dekat dengan rakyat. Saudara-saudara adalah ujung tombak pemerintahan Republik Indonesia. Saudara-saudara yang paling paham, paling mengerti kesulitan-kesulitan rakyat. Dan saudara-saudara yang akan menjadi dan sudah dan akan terus menjadi kunci daripada keberhasilan bangsa kita bangkit menjadi negara maju, negara kuat, dan negara makmur. Saudara-saudara sekalian, saudara-saudara sekalian, saya malam ini merasa terharu karena saya merasa di antara rakyat Sulawesi Selatan yang dari tahun ke tahun mengerti dan mendukung saya dalam usaha-usaha saya mengabdi dan berbakti kepada negara dan bangsa. Jadi terima kasih. Saya juga merasa banyak berhutang kepada saudara-saudara sekalian. Saya juga merasa belum berbuat banyak untuk kalian. Tetapi yang bisa saya katakan adalah bahwa saya terus bertekad untuk selalu memperjuangkan kepentingan, kesejahteraan, dan kemakmuran seluruh rakyat Indonesia, terutama juga diantaranya saudara-saudara dari Sulawesi Selatan. Semangatmu, dukunganmu yang saya rasakan itu membuat dorongan kepada saya untuk juga terus semangat. Kalau saudara-saudara semangat, masa saya tidak semangat? Saya kebetulan di tentara, hidup saya cukup lama, dan di Tentara Nasional Indonesia saya juga kebetulan banyak mengenal putra Sulawesi Selatan yang
berjasa dalam perjuangan merebut dan mempertahankan kemerdekaan kita. Saya sangat merasa dekat dengan seorang yang saya anggap mentor saya. Mungkin bisa dikatakan bapak asuh saya, Jenderal TNI Panglima TNI kita waktu itu, Andi Muhammad Yusuf, seorang yang saya anggap membesarkan saya, sehingga saya ingat begitu saya menjadi seorang jenderal, selain ayah dan ibu saya, orang pertama yang saya laporan adalah Pak Andi Muhammad Yusuf. Seorang prajurit, seorang panglima, seorang jenderal yang tulus, bersih, sampai akhir hidupnya, jujur, hanya memikirkan bangsa, negara, dan rakyat Indonesia. Tokoh-tokoh semacam itu menjadi inspirasi bagi saya. Sehingga kalau saya kembali atau saya datang ke Sulawesi Selatan, saya selalu teringat sumbangan-sumbangan dari tokoh-tokoh seperti itu. Saudara-saudara sekalian, Pak Gubernur, Pak Amran Sulaiman, saya juga percaya bahwa Sulawesi Selatan bisa juga menjadi inspirasi bagi provinsi-provinsi lain. Sulawesi Selatan bertahun-tahun selalu menjadi lumbung pangan untuk seluruh Indonesia. Sulawesi Selatan menjadi andalan, menjadi bisa dikatakan suatu pertahanan bagi keperluan pangan bangsa Indonesia. Saudara-saudara sekalian, bangsa Indonesia sekarang yang kita rasakan adalah dalam keadaan yang semakin kuat dan semakin baik. Kita dalam keadaan dunia yang penuh ketidakpastian. Di lingkungan kita terjadi ketegangan-ketegangan karena yang bersitegang adalah kekuatan-kekuatan besar di dunia. Negara-negara adik kuasa sedang bersaing. Amerika Serikat, Tiongkok, Rusia, Eropa Barat, Korea Utara, Jepang sedang bersitegang. Bangsa kita adalah bangsa yang selalu ingin bersahabat dengan semua bangsa lain. Kita adalah salah satu perintis dan pendiri dari gerakan non-blok. Kita tidak mau ikut ke kiri atau ke kanan atau kemana-mana. Kita menghormati semua negara dan semua bangsa. Kita ingin menjadi negara yang sejahtera. Kita ingin kemiskinan
hilang dari bumi Indonesia. Kita ingin rakyat kita hidup dalam keadaan cukup, bahkan kita harus berjuang untuk menjadi bangsa Indonesia yang bangsa makmur. Saudara-saudara sekalian, itu tujuan kita mendirikan Republik Indonesia, dan itu yang harus kita perjuangkan bersama, saudara-saudara sekalian. Dan kita bertanya, apa mungkin, apa bisa? Ternyata saudara-saudara sekalian, semua indikator, semua data, semua angka, semua pengamatan dari pakar-pakar mancanegara, bukan kita, mereka menilai bahwa Indonesia adalah kekuatan yang sedang bangkit, bahwa sekarang kita berada di urutan ke-16 dari 200 lebih negara di dunia. Kita di urutan ke-16, saudara-saudara sekalian. Dan dalam waktu tidak lama lagi kita kemungkinan sangat besar kemungkinan kita akan menjadi negara ke-9 dan ke-8. Bahkan banyak pakar sudah hitung pada tahun 2050 Indonesia bisa menempati urutan keempat di dunia. Keempat di dunia, saudara-saudara sekalian. Pertama, Tiongkok diperkirakan. Kedua, USA, Amerika Serikat. Ketiga, India. Keempat, Indonesia, saudara-saudara. Bisa bayangkan nggak? Bisa kita bayangkan nggak bahwa kita akan di atas Jerman, di atas Prancis, di atas Inggris, dan sebagainya. Artinya apa? Artinya memang kita sedang dalam menuju ke kebangkitan. Masalahnya adalah sekarang kita untuk menuju suatu tujuan yang gemilang, suatu tujuan yang memang mungkin kita capai, karena kita diberi karunia oleh Yang Maha Kuasa, kekayaan yang luar biasa ada di Nusantara ini yang sebagian belum kita olah, bahkan sebagian belum kita gali. Tetapi kekayaan tersebut, manakala kita mengelola dengan baik, sangat memungkinkan kita untuk menuju tadi tujuan yang akan sangat mungkin kita gapai. Saudara-saudara sekalian, para pemimpin rakyat, para kepala desa, dalam kesempatan ini saya menyampaikan untuk kesekian kalinya di forum-forum mana saya diundang, saya menyampaikan, saudara-saudara sekalian, kita sudah berada di jalan yang benar. Kita sudah berada dalam arah yang benar. Kita pernah banyak masalah di masa lalu. Itu wajar sebagai bangsa yang sedang membangun, bangsa yang muda, bangsa yang baru, pasti banyak masalah. Alhamdulillah, bangsa Indonesia mampu mengatasi kesulitan-kesulitan itu. Saudara-saudara sekalian,
ratusan tahun kita di Nusantara ini kita mengalami kesulitan untuk bersatu, suku sama suku, daerah sama daerah, bahkan mungkin klan sama klan, marga sama marga. Kita selalu sulit untuk kerjasama. Sampai bangsa-bangsa penjajah bergantian ke Nusantara kita. Datanglah Portugis, datanglah Spanyol, datanglah Perancis, datanglah Belanda, datanglah Inggris, datanglah Jepang, dan seterusnya, saudara-saudara. Karena ternyata pemimpin-pemimpin kita sulit untuk kerjasama, sulit untuk bersatu. Persaingan terlalu keras, ambisi terlalu keras. Sampai dengan saat ini, yang saya katakan tadi, keberhasilan kita, ya, keberhasilan pemerintah yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo, yang saya katakan berhasil, dan saya menyatakan bahwa saya bangga, saya bagian dari pemerintah yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo. Walaupun 10 tahun saya bertarung melawan beliau. Ya. Tapi kenapa saya mau bergabung? Karena saya yakin, walaupun waktu itu saya bertarung melawan beliau, saya yakin hatinya adalah merah putih, sama dengan saya. Hatinya adalah cinta tanah air, sama dengan saya. Hatinya adalah merah putih, cinta tanah air, dan cinta rakyat Indonesia. Karena itu saya tidak ada masalah. Beliau yang jadi presiden, beliau ajak saya, siap saya bekerja untuk rakyat, untuk merah putih. Ada yang mengejek saya, ya kan? Prabowo ini, Prabowo itu, udah biasa diejek, udah biasa dihujat. Ya. Tapi saya yakin beliau bekerja untuk rakyat, saya bekerja untuk rakyat, tidak ada masalah dimanapun. Kalau kita cinta tanah air, kalau kita cinta rakyat, kita dimanapun akan bekerja untuk tanah air dan rakyat Indonesia, saudara-saudara. Jadi saudara-saudara sekalian, bangsa Indonesia ada kelemahan. Kadang-kadang susah mengakui bangsa sendiri. Iya kan? Sampai ada apa? Ada mungkin dianggap lelucon ya. Ada istilah SMS. Susah melihat orang lain senang. Senang melihat orang lain susah. Ini kita koreksi diri kita sendiri. Sulit mengakui prestasi saudara kita sendiri. Sulit. Tapi alhamdulillah, lama-lama sekarang kita berkembang, kita mengerti, dan semua kajian seluruh dunia yang mengatakan Indonesia akan bangkit menjadi kekuatan baru di dunia, akan menjadi negara yang keempat. Saudara-saudara, gak usah keempat, kita negara kelima, kedelapan, asal rakyat kita makmur, asal sejahtera itu cukup, gak usah kita rebut-rebutan, ya kan? Saudara-saudara sekalian, betul tidak? Saudara-saudara, ya. Kadang-kadang terlalu di atas itu banyak yang iri, banyak yang tidak rela. Karena dia tahu kita kaya, dia kerjain kita. Yang terjadi ratusan tahun yang lalu, yaitu politik
adu domba. Politik pecah belah, divida et impera. Kita harusnya sudah matang, sudah dewasa. Jangan mau diadu domba lagi. Jangan mau kita dipecah belah. Cari persamaan, jangan cari perbedaan. Perbedaan pasti ada. Mari kita cari persamaan-persamaan, kepentingan yang sama, tujuan yang sama, cita-cita yang sama. Itu yang harus kita rangkum, saudara sekalian. Dan prestasi yang ada, mari kita jaga, saudara-saudara sekalian. Anda bisa bayangkan, inflasi kita sekarang 4%, bahkan akan turun dan sudah mulai turun. Kalau tidak salah, bulan-bulan ini sudah menuju 3%. Coba cari di dunia negara yang inflasinya seperti kita, mungkin hanya 4, 5, 6 negara. Bahkan banyak negara yang inflasinya puluhan persen, ratusan persen. Argentina negara yang sangat kaya, ya. Tanahnya hitam, jumlah penduduknya sedikit, inflasinya 100%. Turki 80%. Belum lagi saya sebut negara-negara lain. Kita bersyukur, dan ini karena, dan harus diakui, ini karena kepemimpinan pemerintah kita. Ini juga karena leadership, karena Pak Joko Widodo dan menteri-menterinya, termasuk saya diantaranya. Boleh dong, emang aku menteri kok, ya benar nggak? Saya timnya Indonesia, kapten kesebelasan tim Indonesia Joko Widodo, aku anggota tim itu. Boleh dong gue bangga, benar? Boleh nggak bangga? Terima kasih. Tapi selalu ada tapinya. Tapinya jangan besar kepala. Kita waspada. Semakin ada keberhasilan, semakin waspada. Saudara-saudara sekalian, tantangan masih banyak. Tadi saya katakan, kondisi dunia tidak baik-baik saja. Eropa dalam keadaan perang yang sangat dahsyat. Saudara-saudara sekalian, perang Rusia-Ukraina, tentara Ukraina diperkirakan sudah gugur lebih dari 300.000. 300.000 orang sudah gugur. Yang luka kurang lebih 150.000. Bayangkan, kalau ukuran Indonesia, ya TNI sudah habis. Demikian dahsyatnya perang di situ. Dan yang sangat berbahaya di situ adalah ada ancaman nuklir. Kalau di situ perang tidak cepat diselesaikan, tidak ada perundingan. Yang saya dengar sekarang sudah mulai ada perundingan diam-diam. Ini mengancam seluruh dunia. Mengancam seluruh dunia. Tapi dengan perang itu saja, akibat perang itu, harga BBM naik. Harga pangan dunia naik. Saudara-saudara sekalian, beberapa hari yang lalu India melarang ekspor beras. Padahal India menghasilkan 40% beras dunia.
Rusia juga menghentikan ekspor gandum dari Ukraina. Padahal Ukraina dan Rusia menghasilkan cukup besar jumlah pangan dunia, gandum. Karena itu kita harus waspada. Karena itu tadi saya bicara dengan beberapa kepala desa di meja saya. Saya bicara dengan mantan Menteri Pertanian, Pak Amran Sulaiman. Saya minta masukan-masukan bagaimana kita menghadapi krisis pangan dunia. Saya kira ini pekerjaan bagi kita semua, dan para kepala desa lah yang berada di ujung tombak. Saudara-saudara mungkin sekarang sudah bisa di bawah kepemimpinan gubernur, para bupati, wali kota untuk mencari, melihat, menghitung lahan-lahan yang tidak produktif. Mungkin ada lahan-lahan yang tidak dan belum ditanam, dan sudah mulai kita mempersiapkan langkah-langkah untuk meningkatkan produktivitas. Kita mungkin menambah lahan-lahan pangan, apakah jagung, apakah ubi-ubian, apakah singkong, apakah beras. Saudara-saudara sekalian, saya kira kekuatan kita adalah kalau kita mampu segera mengamankan sumber pangan kita sendiri. Karena itu dari dulu saya selalu menganjurkan, sudah belasan tahun, swasembada pangan. Kita harus swasembada pangan. Kita harus menghasilkan pangan kita sendiri. Karena itu saya juga dapat banyak masukan dari Pak Amran. Kita harus sekarang tanya dan cari pemikir-pemikir yang membawa solusi bagaimana membantu, memberdayakan, memperkuat petani-petani kita. Bagaimana kita harus mencari pupuk ataupun cara-cara menghemat pupuk yang benar, yang bisa operasional dan bisa diterapkan. Ada teknologi-teknologi baru. Juga kita amankan sumber air, pangan, air, energi berhubungan. Ini kita amankan di saat-saat yang dekat ini. Program pemerintah di mana kita akan meneruskan hilirisasi. Semua kekayaan kita, semua bahan kita harus diolah di tanah air Indonesia. Tidak boleh diekspor sebagai bahan baku. Itu tekad pemerintah. Itu tekad Pak Joko Widodo, dan saya juga bertekad untuk meneruskan kebijakan-kebijakan itu supaya Indonesia ini akan makmur. Saudara-saudara sekalian, tahun 21 penghasilan kita dari nikel bangsa Indonesia hanya $1 miliar. Tahun 22 sudah mencapai lebih dari 20 kali lipat dalam satu tahun. Lebih dari 20 kali lipat. Belum nanti boksit dan sebagainya. Saudara-saudara, percaya kalau kita bersatu, kita kompak, kita kerjasama, apapun latar belakang kita, apapun partai politik kita, apapun organisasi kita,
Kita harus bersatu. Pemimpin-pemimpin harus bagaimana caranya kerjasama. Insya Allah kita akan bangkit. Tidak lama lagi kita akan jadi negara yang kuat dan makmur. Dan kehidupan kita semuanya akan lebih baik. Gaji-gaji bisa naik, saudara-saudara sekalian. Tidak hanya gaji kepala desa, gaji-gaji seluruh lapisan bisa naik, percaya. Tapi kita harus apa? Bersatu, harus rukun, harus kerjasama, dan kita harus menjaga apa? Menjaga keadaan yang sejuk dan keadaan yang damai. Dan bisa kita ketemu, kita jumpa, kita bicarakan baik-baik. Ya jangan sedikit-sedikit kita cari masalah berbeda. Saya kira saudara-saudara sudah cukup lama saya bicara. Ya. Karena panitia nggak kasih kopi ke saya. Dan saya yakin saudara sudah bosan dengar pidato demi pidato, ya. Saya harus hati-hati karena nanti disangka saya kampanye di sini. Ya. Ada Bawaslu nggak di sini, ya? Itu nanti direkam di belakang, enggak. Tapi kan saya bicara secara umum. Saya bicara sebagai saudara kalian. Saya bicara sebagai pemerintah. Saya hanya yakinnya kalau kita kompak, kalau kita bisa bersatu, ya, semua partai politik terdiri dari orang-orang baik. Saya yakin itu. Dan di semua partai ada orang-orang brengsek. Betul. Termasuk partai saya juga. Iya kan? Namanya manusia, betul kan? Semua partai ada yang baik, ada yang tidak baik. Yang baik-baik, ayo kita bergabung. Yang baik-baik kita kerjasama. Dan kita harus berani di partai kita sendiri. Kalau ada yang brengsek, ya sudahlah, kita pinggirkan saja, saudara. Benar? Oke? Terima kasih. Saudara dengan tekun mendengarkan saya menyampaikan beberapa hal. Kok lanjut terus? Aku kasihan sama kalian. Terlalu lama dengar orang bicara. Saudara-saudara, apalagi kita akan jadi negara hebat. Percaya, dana desa. Saudara-saudara sekalian, anggota Abdesi, masa Anda tidak ingat Prabowo Subianto? Siapa yang pertama kali mencanangkan dana desa? Siapa yang berani mengatakan 1 miliar satu desa? Iya kan? Di depan Abdesi, aku tanda tangan. Ya. Kita dukung, kita usulkan, akhirnya bersama partai-partai lain di bawah kepemimpinan Pak Joko Widodo kita wujudkan 1 miliar satu desa. Benar? Yang sekarang tergantung saudara-saudara sekalian. Betul. Apakah saudara menggunakan itu dengan sebaik-baiknya untuk rakyat kalian? Benar? Alhamdulillah, saudara. Kalau benar,
Kita perjuangkan tambahan untuk itu. Tapi saya tidak mau kasih janji asal janji. Ya. Ekonomi kita akan hebat. Percaya itu. Belajar bukan semua angka-angka. Aku bisa kasih slide. Oh, ini ada slide. Ya, udah gak usah dipasang terlalu lama, tolong. Saudara-saudara, yang minta bicara dana desa kalian ya, saudara-saudara ya. Saya mendukung. Desa adalah inti kebangkitan bangsa Indonesia, saudara. Kalau desa kita makmur, negara kita makmur, saudara. Tapi, selalu ada tapi. Tapi, saudara-saudara sekalian, anak-anak muda kita kadang-kadang tidak sabar. Dan mereka pada berangkat ke kota. Sudah banyak anak-anak muda di kota. Jadi, pembangunan desa, ya. Karena desa, tulang punggung dari kehidupan bangsa kita. Desa, penghasil pangan, dan sebagainya. Tapi, kita harus urus rakyat kita di kota-kota juga. Tadi, komitmen gubernur untuk SDM, sekolah, itu sangat benar. Kita harus perbaiki semua sekolah-sekolah kita. Gedung-gedungnya, tidak hanya gaji kepala desa, gaji guru-guru harus kita perhatikan, harus kita urus. Karena guru-guru itu yang membesarkan anak-anak kita. Dalam arti yang mendidik, yang memberi ilmu, yang menyiapkan mereka. Jadi nanti di semua eselon, di semua lapisan harus kita tingkatkan dan kita mampu untuk kita tingkatkan. Kita harus memperbaiki gizi ibu-ibu kita dimanapun. Anak-anak kita harus hilangkan stunting di seluruh Republik Indonesia. Dan itu tugas berat para kepala desa. Jadi saya kira demikian dari saya. Terima kasih undangan ini. Saya bangga berdiri di hadapan saudara-saudara. Saya sangat merasa senang dan saya bisa menyampaikan pemikiran-pemikiran saya. Selamat berjuang, selamat bekerja di bawah kepemimpinan gubernur, bupati, wali kota, dan dengan kerukunan, dengan kerjasama, dengan itikat mencari solusi. Jangan mencari alasan untuk tidak berbuat baik. Itu dari saya. Jangan curiga, jangan selalu berpikir jelek tentang orang, berpikir baik. Ya. Kalau berpikir jelek, hasilnya mungkin jelek. Kalau berpikir baik, mudah-mudahan kita bisa mencapai kebaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Santi Santi Santi, Om Namo Buddhaya. Selamat malam. Terima kasih. Kehormatan diberi kepada saya. Dan semoga ke depan kita meraih bersama kesejahteraan dan kemakmuran untuk rakyat Indonesia. Terima kasih. Selamat malam.